Dan untuk mengetahui agenda apa saja yang digelar Presiden di Bogor, Jawa Barat, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Berita Satu di sana. Ada Ihsan Ali dan M. Rizky. Selamat sore Ihsan. Ihsan, apa saja pesan Presiden Prabowo di Hari Pendidikan Nasional tahun ini, Ihsan? Ya, selamat sore Nisrina dan pemirsa Berita Satu. Memang benar sekali Presiden Prabowo Subianto baru saja menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2025 di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor, Jawa Barat. Tadi sebelum juga berpidato, Prabowo sempat melakukan atau meninjau kelas dengan mengikuti kelas bersama dengan anak SDN 5 Cimahpar dengan melihat bagaimana sistem atau smart class yang diterapkan di SDN ini. Dalam penyampaian pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membangun bangsa dan menentukan masa depan Indonesia. Ia juga menekankan bahwa tidak mungkin Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera apabila tidak mengutamakan pendidikan baik dari segi kualitas maupun jika tidak dikelola secara berhasil. Prabowo juga sempat menyinggung kiprah atau pemerintahan presiden sebelumnya yang menekankan atau menempatkan pendidikan pada prioritas utama pembangunan. Hal ini menurutnya sebagai kesadaran kolektif bersama bahwa kepemimpinan ataupun strategi untuk menyusun pendidikan adalah berkembang secara baik dan juga berkelanjutan. Tadi juga di akhir pidato Prabowo sempat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap peran guru, yakni sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang telah berkontribusi andil sangat besar dalam mendidik anak bangsa. Ia pun juga berkomitmen akan terus memonitor terkait dengan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Ia pun juga akan mengutamakan undangan-undangan baik dari sekolah maupun perguruan tinggi. Ini akan menjadi prioritas Prabowo untuk menghadiri undangan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Selain itu, ia juga akan menekankan bahwa rapat-rapat pendidikan akan terus diutamakan dan menjadi prioritas dalam hal bagaimana ia ingin menambahkan anggaran pendidikan untuk bersama-sama demi kemaslahatan dan kemajuan pendidikan Indonesia. Ia pun juga akan berkomitmen terus membangun juga beberapa sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia di masa kepemimpinannya selama 5 tahun sampai nanti 2029. Nisrina. Iya, Anda tadi menyebut bahwasannya Presiden Prabowo berkomitmen akan membangun fasilitas pendidikan di Indonesia. Nanti dalam pidatonya juga Prabowo menyebut bahwasannya akan merenovasi lebih dari 10.000 sekolah. Lantas, Ihsan, apakah tadi dijelaskan lokasinya ini di mana saja dan mulai kapan mulai rehabilitasi sekolah-sekolah tersebut, Ihsan? Ya, tadi dalam pidatonya juga Prabowo sempat menyinggung bahwa rencana pemerintah untuk merenovasi hampir 11.000 sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Dalam hal ini untuk lokasi-lokasi sekolah sendiri ini memang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan tidak diprioritaskan terhadap wilayah-wilayah tertentu. Namun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri ini akan lebih memprioritaskan kepada sekolah-sekolah yang rusak parah maupun sekolah pasca terkena bencana alam. Dan memang sejatinya bahwa Prabowo tadi sempat menyampaikan data bahwa sampai saat ini ia ingin sebenarnya pemerintah Indonesia ini ingin merenovasi sebanyak 330.000 sekolah. Namun ini akan memakan waktu selama 30 tahun. Ia menyadari kekurangan anggaran pemerintah dalam hal untuk merenovasi sebanyak 330.000 sekolah. Jadinya akhirnya selama 5 tahun kepemimpinan Prabowo ini nantinya akan dibangun sebanyak 11.000 sekolah dalam 1 tahun. Jadi tahun 2025 ini akan direnovasi sebanyak 11.000 sekolah. Dan ia pun juga akan berkomitmen untuk agar 330.000 sekolah yang ada di Indonesia ini akan bisa dalam hal ini direnovasi. Ia pun juga akan mencari cara agar anggaran dalam hal renovasi sekolah selama 5 tahun kepemimpinannya ini bisa terlaksana. Ia pun juga akan mencari berbagai cara, misalnya efisiensi anggaran dan juga mengelola sumber daya yang ada di Indonesia secara maksimal agar bukan hanya 11.000 sekolah saja yang direnovasi selama tahun 2025, namun pemerintah akan untuk menggenjot pembangunan ataupun renovasi sekolah yang ada, yakni sebanyak 330.000 sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nisrina. Ya. Oke, Ihsan, selain itu juga Prabowo disebut menginstruksikan agar ada kajian ulang terhadap sistem penjurusan di jenjang SMA. Lantas, apa informasi yang Anda dapatkan terkait dengan hal itu? Ya,
memang wacana dari penjurusan SMA, baik untuk penjurusan di jurusan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, maupun jurusan bahasa, sayangnya tadi tidak sempat disinggung dalam pidato Prabowo Subianto maupun dalam pidato dari Mendikdasmen Abdul Mukti. Namun memang pada dasarnya sampai saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih mengkaji terkait bagaimana apakah penjurusan di sekolah menengah atas untuk IPA, IPS, dan bahasa akan kembali diberlakukan. Jadi Prabowo ini masih berkoordinasi dalam hal ini kepada Mendikdasmen Abdul Mukti untuk mengkaji ulang apakah sistem ini akan kembali diberlakukan. Karena kita tahu bersama bahwa sistem kurikulum yang diterapkan di tingkat sekolah menengah atas ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh menteri sebelumnya Nadiem Anwar Makarim, dan sampai saat ini juga Prabowo ingin bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti berkoordinasi kepada dengan Menteri Koordinator yakni Pratikno, bagaimana apakah penjurusan IPA, IPS maupun bahasa di tingkat sekolah menengah atas ini bisa diberlakukan kembali. Dan nantinya artinya jika ini diberlakukan kembali, maka kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh menteri sebelumnya Nadiem Makarim ini otomatis akan batal. Jadi kami sebenarnya masih menantikan terkait dengan skema ataupun keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah apakah akan kembali memberlakukan penjurusan di tingkat SMA untuk jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Nisrina, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya Ihsan Ali dan Emriskil langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat sore dan selamat kembali bertugas.